Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Atika dan Bapak Sukirman selaku dosen pengampu MK Seminar dalam BK, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mary Handayani, NPM 17130043. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Menggunakan Teknik Self Management terhadap Kedisiplinan Belajar Peserta Didik di SMA Negeri 6 Metro tahun pelajaran 2019-2020. Adapun latar belakang masalah pada penelitian saya adalah disiplin belajar merupakan proses untuk membantu peserta didik dalam mengubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik. Disiplin sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sikap tersebut dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif saat belajar. Apabila seseorang peserta didik memiliki sikap disiplin dalam kegiatan belajarnya, maka kepatuhan dan ketekunan belajarnya akan terus meningkat sehingga membuat prestasi belajar meningkat juga. Fenomena yang masih terjadi, banyak peserta didik SMA yang memiliki kedisiplinan belajar yang masih rendah. Banyak dari mereka yang tidak mengikuti proses belajar mengajar dengan ketentuan yang berlaku, seperti tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak mau mengerjakan soal di dalam kelas. Terkadang pula peserta didik tidak kondusif saat belajar di kelas, dan terdapat pula peserta didik yang ribut saat jam pembelajaran dan cenderung pasif menerima pembelajaran dari guru. Hasil prasurvei pada tanggal 13 Maret sampai 20 April 2020 di kelas 11 IPA 1 sampai 11 IPA 4 di SMA Negeri 6 Metro ditemukan peserta didik yang memiliki kedisiplinan belajar rendah dengan gejala yang ditandai seperti tidak mengerjakan tugas, pulang dan datang tidak tepat waktu, ribut saat guru menjelaskan materi, sehingga mengganggu temannya saat belajar, dan tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Adapun layanan yang diberikan adalah salah satu strategi layanan yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah kedisiplinan belajar adalah layanan konseling kelompok. Proses layanan ini memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengentaskan permasalahan yang dipimpin oleh seorang konselor dengan menggunakan teknik self-management. Disinilah peran self-management sangat dibutuhkan untuk mengelola seluruh kemampuan tersebut. Masalah-masalah yang dapat ditangani dengan menggunakan teknik self-management atau pengelolaan diri diantaranya adalah perilaku yang berkaitan dengan orang lain tetapi mengganggu orang lain dan dirinya sendiri, perilaku yang sering muncul tanpa diprediksi waktu kemunculannya, sehingga kontrol diri dari orang lain menjadi kurang efektif, kemudian perilaku sasaran berbentuk verbal dan berkaitan dengan evaluasi diri dan kontrol diri. Asumsi penelitian ini adalah layanan konseling kelompok menggunakan teknik self-management berpengaruh positif terhadap kedisiplinan belajar peserta didik di SMA Negeri 6 Metro tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Sifat penelitiannya eksperimen. Populasi penelitiannya adalah kelas 11 peserta didik di SMA Negeri 6 Metro. Objek penelitian variabel X-nya layanan konseling kelompok menggunakan teknik self-management. Variabel Y-nya adalah kedisiplinan belajar. Lokasi penelitian di SMA Negeri 6 Metro. Waktu penelitian tahun pelajaran 2019-2020. Rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian saya adalah adakah pengaruh layanan konseling kelompok menggunakan teknik self-management terhadap kedisiplinan belajar peserta didik SMA Negeri 6 Metro tahun pelajaran 2019-2020. Adapun tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui pengaruh layanan konseling kelompok menggunakan teknik self-management terhadap kedisiplinan belajar peserta didik tahun pelajaran 2019-2020. Kegunaan penelitiannya,
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi tentang pengaruh layanan konseling kelompok menggunakan teknik self management terhadap kedisiplinan belajar. Bab 2, kajian teori, membahas subbab A, layanan konseling kelompok menggunakan teknik self management. B, kedisiplinan belajar. C, pengaruh layanan konseling kelompok menggunakan teknik self management terhadap kedisiplinan belajar. Kerangka berpikir, masalah dan sebab. 1. Peserta didik tidak menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditetapkan. Kedua, peserta didik pulang sebelum jam pembelajaran selesai. 3. Peserta didik datang setelah jam pembelajaran dimulai. 4. Peserta didik membuat keributan di dalam kelas. Dan yang terakhir, peserta didik mencontek saat ulangan. Treatmentnya, konseling kelompok menggunakan teknik self-management. Adapun hasil yang diharapkan, peserta didik menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua, peserta didik memiliki sikap disiplin dengan pulang sekolah tepat waktu. Ketiga, peserta didik masuk ke kelas tepat waktu. Keempat, peserta didik dapat mengkondisikan fisiknya. Kelima, peserta didik bersikap jujur. Hipotesis dari penelitian ini adalah HA, ada pengaruh positif layanan konseling kelompok dengan teknik self-management terhadap kedisiplinan belajar kelas 11 SMA Negeri 6 Metro. Kemudian HO, tidak ada pengaruh positif konseling kelompok menggunakan teknik self-management terhadap kedisiplinan belajar kelas 11 di SMA Negeri 6 Metro. Masuk ke dalam bab 3 metode penelitian. Adapun rancangan penelitiannya menggunakan rancangan penelitian eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Definisi istilah dan operasional variabel. Definisi istilah variabel yaitu variabel bebas atau variabel X, yaitu layanan konseling kelompok menggunakan teknik self management. Variabel terikat Y yaitu kedisiplinan belajar. Adapun definisi operasional variabel adalah layanan konseling kelompok menggunakan teknik self management dan kedisiplinan belajar. Populasi penelitian. Penelitian ini yang menjadi populasi adalah peserta didik kelas 11 IPA 1 sampai 11 IPA 4 di SMA Negeri 6 Metro dengan jumlah 103 peserta didik. Sampel penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah peserta didik yang menunjukkan rendahnya kedisiplinan belajar yang berjumlah 6 peserta didik. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purpose sampling, yaitu teknik yang digunakan berdasarkan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket kedisiplinan belajar peserta didik. Angket kedisiplinan merupakan angket tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih alternatif jawabannya. Teknik pengumpulan dan data analisis data. Teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan angket tertutup tentang kedisiplinan belajar. Angket tertutup yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih alternatif jawabannya. Kemudian bisa kita lihat teknik analisis data. Hasil eksperimen menggunakan pretest dan posttest one group design akan dikelola dengan dianalisis menggunakan rumus yang sudah dicantumkan oleh peneliti. Baik, sekian hasil presentasi dari proposal saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.